Seiring berkembangnya era digital, industri kreatif menjadi salah satu sektor industri yang banyak digeluti dan mengalami perkembangan pesat. Akses dan penyebaran konten sangat dipermudah dengan bantuan gadget serta koneksi internet. Hal ini membuat sektor kreatif semakin diminati masyarakat, khususnya industri perfilman. Bioskop pertama Indonesia yaitu Gambar Hidup didirikan di Tanah Abang, Batavia pada 5 Desember 1900. Kemudian pada tahun 1926 dibuatlah film bisu pertama berjudul Lutung Kasarung oleh sutradara Belanda Guy Kruger and L. Hiveldorp. Tanggal 30 Maret diperingati sebagai Hari Film Nasional karena pada tanggal yang sama di tahun 1950 adalah hari pertama pengambilan gambar film lokal pertama, Dara dan Doa, karya Usmar Ismail. Usmar Ismail juga tercatat sebagai pendiri Perfini atau Perusahaan Film Nasional Indonesia. Tahun 1980-an, perfilman Indonesia menuai kesuksesan. Film-film yang terkenal pada saat itu antara lain Catatan Si Boy, Blok M, dan masih banyak lagi. Pada periode 1990-an, perfilman Indonesia bisa dikatakan mengalami mati suri dan hanya mampu memproduksi 2-3 film tiap tahunnya. Perfilman Indonesia kembali bangkit pada tahun 1998. Hal ini ditunjukkan dari kondisi perfilman Indonesia yang mengalami pertumbuhan jumlah produksi. Film pertama yang muncul di era ini adalah Cinta Dalam Sepotong Roti. Setelah itu muncul Petualangan Sherina dan Ada Apa Dengan Cinta yang sukses di pasaran. Hingga saat ini jumlah produksi film Indonesia pun terus meningkat pesat dan mulai menarik perhatian banyak penonton Indonesia hingga mancanegara. Halo Ners, welcome to today episode of Ngerol. Ngerolin Action. Hai, nama gue Syifa. Dan gue Tere. Ngomong-ngomong, kita mau bahas apa sih hari ini? Kok tadi kayak berasa pelajaran sejarah gitu ya? Waduh Ter, masa lo nggak tahu sih? Sekarang kan bulan Maret. Ya, terus kenapa nih kalau bulan Maret? Ini akibatnya kalau kurang briefing. Padahal tadi udah disebutin loh, kalau tanggal 30 Maret itu Kenapa tuh? diperingati sebagai Hari Film Nasional, bener gak sih? Nah, bener banget tuh Ter. Bagi londeners yang belum tahu, tanggal 30 Maret itu diperingati sebagai Hari Film Nasional. Makanya tadi di awal kita nampilin sedikit latar belakang dan sejarah industri perfilman di Indonesia. Wah, bagus banget nih. Dan video tadi tuh buat nambah wawasan gue sih. Nah, dalam memperingati Hari Film Nasional kali ini kita mau bahas apa sih, Sif? Hari ini kita bakalan kasih tahu tentang beberapa film dan tokoh sinias Indonesia yang menginspirasi, berpengaruh, serta mencetak berbagai prestasi baik di Indonesia maupun mancanegara nih, Ter. Wah, keren banget nih Laneners topik kali ini. Daripada banyak ngomong, mending kita cus aja yuk. Let's go! Pertama, kita punya sutradara dan produser yang veteran di perfilman Indonesia nih Laneners, yaitu Riri Riza, yang pertama kali debut di dunia perfilman melalui film Kudesa tahun 1998. Pasti londeners sudah nggak asing kan sama film kayak Petualangan Sherina, Ada Apa Dengan Cinta, atau Laskar Pelangi. Nah, di balik kesuksesan film tersebut, ada nama besar Riri Riza di balik itu semua. BTW Landeners, tahu nggak sih kalau Mas Riri Riza itu sering banget kolaborasi sama sahabatnya yaitu Mbak Mira Lesmana. Dan 3 film yang kita sebutin tadi juga termasuk kerjasama mereka berdua loh Landeners. Nah, film-film yang diproduksi berhasil membantu Riri Riza untuk memenangkan beberapa penghargaan dan 4 kali sebagai nominasi sutradara terbaik pada tahun 2004, 2005, 2014, dan 2016 yang dimenangkan oleh film Hatira. Selain itu juga, Mas Riri Riza juga masuk dalam nominasi penulis skenario atau skenario adaptasi terbaik di setiap film dan menang pada tahun 2004 untuk film Eliana, 2004 Dalam Sekolah Rimba, dan 2006 film Atira. Wah, pasti filmnya bagus-bagus banget nih Sif, dan wajib banget masuk watchlist Londoners. Oke, next ada seorang sutradara yang gak kalah veteran dan gak kalah kerennya nih. Pasti Londoners tahu nih, yaitu Mas Gary Nugroho. Siapa sih? Kayaknya gue baru denger deh namanya.
Duh, masa lo nggak tahu sih, Sip? Mas Gari Nugroho itu salah satu tokoh sinema di Indonesia yang paling populer dan berpengaruh banget loh. Ih, masa? Coba jelasin dong, Ter, karya-karya beliau dan prestasi beliau. Kayaknya bukan gue doang sih, tapi Londoners juga belum familiar nih. Oke. Buat kalian nih Londoners yang nggak tahu Mas Gari Nugroho itu siapa, jadi Mas Gari Nugroho adalah seorang sutradara, penulis skenario, sekaligus produser kelahiran Yogyakarta yang memulai karirnya sebagai seorang kritikus film dan pembuat film dokumenter. Tapi tahun 1990, Mas Gari mulai memproduksi film pertamanya, yaitu Cinta Adalah Sepotong Roti. Kemudian di tahun-tahun berikutnya, Mas Gari mulai aktif memproduksi banyak film seperti Bulan Tertusuk Ilalang, Daun di Atas Bantal, hingga film terbarunya pada tahun 2019, yaitu Pecumbu Tubuh Indahku. Wah, berarti udah berpengalaman banget ya. Udah lama juga nih aktif bikin filmnya. Kayaknya sih ini mah kebanyakan film-film generasi orang tua kita, Ter. Banyak yang gak gue tahu soalnya. Iya nih, emang film-filmnya jadul gitu sih. Tapi walaupun gitu ya, kualitasnya nggak perlu dipertanyakan lagi sih. Karena film-filmnya Mas Gari ini tuh udah menang banyak banget penghargaan di luar negeri loh. Mulai dari Berlin sampai Tokyo International Film Festival. Dan film-filmnya Mas Gari juga selalu berhasil bawa piala loh. Keren banget gak tuh Londoner? Pokoknya wajib ditonton ya film-filmnya. Oke deh, berikut ya ada seorang saudara dan penulis skenario yang terkenal karena kepiawaiannya memproduksi film-film bergenre horor. Yang ini sih pastilah Anda sudah pada familiar banget. Siapa lagi kalau bukan Mas Joko Anwar? Yap, betul banget tuh Ter. Gue suka banget sama film-filmnya Mas Joko Anwar. Kayak horornya tuh dapet banget dan kualitasnya juga bagus banget. Dari sinematografinya, ceritanya, pokoknya semuanya top banget. Dan favorit gue itu Pengabdi Setan. Dan yang baru lagi tuh Perempuan Tanah Jahanam. Kalau favorit lo apa, Ter? Kalau gue sih sukanya Janji Joni sih, karena gue tuh kan orang penakut ya. Jadi mending nonton yang romance komedi gitu deh. Lah, emang Mas Joko Anwar pernah bilang film genre romance komedi gitu ya? Lah, kemana aja lo sih? Ini tuh film pertama kali yang dia sutradarain tahu. Filmnya juga pernah menang kok Best Movie di MTV Indonesia Movie Awards tahun 2005. Ih, baru tahu deh gue ternyata. Selain itu ya, dia juga pernah nulis film drama satir Arisa loh Sip, yang dapat pujian baik secara komersial maupun dari para kritikus yang memenangkan beberapa penghargaan di dalam dan luar negeri. BTW nih ya, ada juga film yang disebut sebagai film lahir Indonesia pertama yang berjudul Kala, yang terpilih dalam seleksi lebih dari 30 film festival internasional dan memenangkan beberapa penghargaan, termasuk diantaranya sebuah jury prize di New York Asian Film Festival. Wah, keren banget ya. Kayaknya gue harus nonton filmnya deh. Iya, BTW sih, gue denger Perempuan Tanah Jahanam masuk ke Oscar ya? Lebih tepatnya sih ya Ter, Perempuan Tanah Jahanam dikirim sebagai film perwakilan negara Indonesia di ajang Academy Award atau Oscar tahun ini. Tapi sayang banget nih ya, film ini belum bisa maju ke tahap seleksi berikutnya untuk official nominee. Ya sayang banget ya, tapi nggak apa-apa sih walaupun belum berhasil masuk Oscar ya. Yang penting kan kita sebagai penggemar film horor bisa menikmati, ya nggak? Yap, benar banget Der. Tapi Londoners, mari kita lihat iklan dulu yuk. Pandemi ini masih terus berlanjut hingga kini. Oleh sebab itu, kita mesti menerapkan 5M untuk langkah pencegahan COVID-19. Lalu apa itu 5M? Yang pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Keempat, menjauhi kerumunan ketika berada di luar rumah. Dan yang kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi. Hai Londoners, balik lagi nih sama kita dan lanjut yuk ngobrol-ngobrol ya. Nah, tadi kan kita udah bahas nih sutradara yang cowok. Sekarang kita mau bahas sinias perempuan yang gak kalah hebat dan gak kalah kerennya Londoners.
kita langsung aja nih bahas yang pertama, yaitu ada Mbak Mira Lesmana. Tadi kita juga udah sempet singgung nih di awal, yaitu yang mana Mbak Mira ini adalah sahabat sekaligus kolaborator Mas Riri Riza. Mbak Mira juga merupakan seorang pendiri Mas Film loh, Londoners, bersama sahabatnya Mas Riri Reza pada tahun 1995. Di awal berdirinya, Mas Film hanya fokus pada film-film televisi dan dokumenter. Namun, pada tahun 1999, Mbak Mira Lesmana memulai debut dengan membuat film Kudesak yang ia sutradarai bersama Rizal Mantovani, Riri Reza, dan Nan Ajnas. Dan tahun berikutnya, Mbak Mira memproduksi sebuah film, yaitu film Petualangan Sherina. Tapi Londoners tahu nggak sih kalau film garapan Mbak Mira ini sempat diragukan karena dianggap tidak menguntungkan. Namun ternyata nih ya Londoners, kedua film tersebut sukses banget loh di pasaran. Kemudian tahun 2002 Mbak Mira merilis Ada Apa Dengan Cinta yang diproduseri bersama dengan Riri Riza. Dan Mbak Mira juga menggambarkan film-film ini sebagai film yang memulai pemulihan industri perfilman Indonesia. Makanya Mbak Mira ini menjadi salah satu sineas yang menghidupkan kembali industri perfilman Indonesia. Berarti berjasa banget ya Mbak Mira Lesmana ini, salut banget deh gue sebagai perempuan. Oh iya, selanjutnya ada seorang sutradara dan penulis skenario yang karyanya jadi langganan festival film nih, yaitu Mbak Mauli Surya. Nah, Mbak Mauli Surya adalah seorang sutradara dan penulis skenario kelahiran Jakarta. Film yang sudah ia sutradarai adalah film yang berjudul Fiksi dengan Joko Anwar sebagai penulis skenario. Dan kembali menulis film tidak dibicarakan ketika membicarakan cinta. Kemudian yang terakhir adalah Mariana Si Pembunuh dalam 4 Babak. Nah, ketiga film tersebut beredar dan diapresiasi oleh berbagai festival baik lokal maupun internasional. Dan for your information, semua film Mauli Surya selalu bersandar kuat pada tokoh utama perempuan. Bagi Londoners nih yang udah nonton pasti tahu nih, apalagi di film terakhir yaitu Marlina, bisa dibilang yang paling kuat dalam menarasikan soal nasib perempuan di lingkungan sosial yang patriarkalis. Nah, iya nih, gue juga udah nonton Marliana dan rasanya tuh kayak film Aquaman banget gak tuh? Ya itu aja sih, tapi pengambilan gambarnya dan sinematografinya juga bagus banget. Dan uniknya lagi nih ya, film ini tuh mengambil latar Sumba yang kalau nggak salah jadi the most of dialog pakai bahasa daerah sana teh. Yes, emang the best banget filmnya sih. Dan lo tau nggak sih kalau film Marlina ini juga pernah ditayangin di Toronto International Film Festival loh tahun 2017. Dan film ini tuh dapat banyak banget respon dan sambutan yang baik loh Tiff. Wah, hebat banget ya. Dengar-dengar Mbak Mauli Surya digandeng Netflix nih untuk the next project-nya. Bener banget sih. Jadi Mbak Mauli Surya ini akan menyutradarai film action thriller Netflix yang berjudul Trigger Warning yang dibintangi oleh aktris Hollywood Jessica Alba. Tapi belum ada info lebih lanjut sih. Jadi kita tunggu aja ya sih kabar selanjutnya. Nggak sabar deh. Mudah-mudahan proses produksinya dari awal sampai penayangan lancar ya. Biar kita juga cepet-cepet nonton deh. Tapi sebelumnya, mari kita lihat iklan dulu yuk. Selama kegiatan kita di rumah aja, pasti aktivitas menonton film itu menjadi favorit kita semua, iya nggak sih? Cuman kalian sadar gak sih, kayaknya kita tuh suka bingung gitu mau nonton film apa dulu, saking banyak rekomendasi, iya kan? Nah, ada 5 tips nih, cara memilih film biar kamu nggak bosen ngejalanin hari di rumah aja. Hal pertama yang harus ditentukan adalah memilih genre film. Kira-kira film apa yang sesuai dengan suasana hati atau karakter film yang kalian suka. Setelah itu, langkah kedua, ada baiknya nih kita cari tahu siapa sutradaranya. Sutradara film berperan penting dalam kualitas film karena dia yang mengarahkan setiap pemain dan kru selama proses produksi. Yang ketiga, kita harus cari tahu siapa yang menjadi cast atau pemeran dalam film yang mau kita tonton. Pasti nih bakal semangat banget buat nonton kalau pemainnya itu adalah aktris dan aktor favorit kita. Nah, yang keempat yaitu mencari dan menonton trailer film tersebut. Di sana kita bisa lihat nih cuplikan adegan-adegan yang sedikit mewakili cerita dan bikin kita makin penasaran buat nonton. Yang kelima nih,
Kalau udah nonton trailer filmnya, kamu bisa baca reviewnya di kolom komentar di bawah. Atau kamu juga bisa cari review filmnya itu melalui sosial media yang kamu punya. Terakhir nih, tips, jangan lupa ya, siapin cemilan buat nemenin kamu nonton. Nah itu dia tadi 5 tips sebelum memilih film. Semoga membantu ya, dan semoga makin betah juga di rumahnya. Dadah! Wih, gila, mantep-mantep banget ya prestasinya, bukan kaleng-kaleng sih. Tentu dong, sebenarnya masih banyak banget sih sinias-sinias Indonesia yang amazing dan prestasi. Tapi jangan cuma tahu doang nih listeners, kita juga wajib nonton ya film-film yang kita sebutin barusan dan eksplor lagi karya anak Indonesia. Wajib, mesti, kudu, harus lah pokoknya mah. Tapi jangan lupa ya listeners, nontonnya di platform streaming yang legal supaya kita dapat berkontribusi dalam memajukan industri perfilman Indonesia. Kita harap semua yang menonton hari ini akan lebih mengapresiasi dan membanggakan perfilman Indonesia. Tapi sayang banget, waktu kita cuma sampai sini aja nih listeners. Gue Syifa, Gue Tere, kita pamit undur diri, sampai ketemu lagi di episode-episode Ngerol berikutnya. Ngerolin Action! Bye-bye.